Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifa Syahir Faiza dengan RP 15/2019/093. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari tugas yang diberikan. Jadi yang pertama itu ada pengendalian motor servo 3.1. Ini penjelasannya. Jadi motor servo itu sendiri adalah termasuk aktuator motor DC yang banyak digunakan. Antara lain seperti mainan mobil dikendalikan pada mainan mobil itu dikendalikannya pada radio base remote control. Nah, seperti ini untuk bentuknya. Terus ini untuk pulse. Nah, ini untuk putaran driver shaft sendiri. Jadi sinyal PWM itu mempengaruhi putaran driver shaft itu sendiri. Jadi kalau misalnya periodenya 18 milisecond, jadi untuk pulse yang 1 milisecond itu posisinya ada di sebelah kiri. Terus untuk di 1,5 milisecond itu arah servonya itu ada di tengah-tengah atau mid range. Terus kalau misalkan 2 milisecond pulse itu servo motornya posisinya ada di sebelah kanan. Jadi seperti itu. Oke. Jadi kita langsung aja ke percobaannya. Jadi di sini untuk percobaan pertama biasa jalankan Uno Ardu SIM. Terus konfigurasikan dengan satu perangkat servo. Terus pin PWM servonya itu pin 13. Nanti dimasukin codingannya. Terus tentukan nilai integer dari duty cycle sama periodenya dulu. Di compile terus di accept dan langsung dijalankan. Oke, kita langsung aja. Di sini udah saya buat. Jadi configure itu IO device itu satu servo motor. Di sini kita oke kan. Pin PWM itu 13 dan di sini juga untuk codingannya seperti ini. Oke, mari kita jalankan. Oke, nah ini kalau misalkan tidak di checklist di sini, ketika di checklist akan ada proses terlebih dahulu dan akan berputar. Jadi untuk di checklist itu perbedaannya berputarnya 360 derajat seperti itu. Oke, kita stop. Terus kita masuk ke uji pemahaman. Apa yang dimaksud dengan duty cycle dalam satu periode? Di sini saya sudah menjawab. Kita ke atas. Nah, jadi duty cycle sendiri itu merupakan siklus kerja. Jadi duty cycle dalam satu periode adalah lamanya waktu siklus kerja yang digunakan dalam satu periode atau satu putaran atau gelombang. Terus nomor 2 itu dengan periode pulsa PWM yang tetap, lakukanlah sejumlah pengubahan duty cycle selain yang diberikan pada gambar di titik 2. Amati dan catat dan terjadi apa perubahan arah poros motor. Nah, kalau misalkan tadi tuh untuk duty cycle 100 dan periode 1500 itu putaran itu agak cepat. Kita coba aja ya. Sini saya ubah jadi 100. Kita compile, kita accept. Bedanya apa? Kita run. Itu jadi lebih cepat daripada yang tadi kan? Nah, kalau misalkan yang tadi itu agak lambat seperti itu. Oke. Yang ketiga itu selama program Proc 3 strip 1 dijalankan dengan menggunakan masing-masing duty cycle, centang lingkaran yang ada pada tampilan servo. Kemudian amati. Nah, seperti yang sudah tadi saya bilang, jadi kalau misalkan ini di checklist itu bakal mempengaruhi. Jadi kalau misalkan nggak di checklist itu dia tidak berputar secara satu putaran penuh. Jadi cuman kayak sebentar terus nanti berhenti di satu titik. Kalau misalkan kita checklist bakal berputar satu lingkaran penuh atau 360 derajat seperti itu. Oke, kita stop. Sekarang kita masuk ke percobaan 3/2. Nah, di sini ada percobaannya. Kita langsung aja konfigurasiin aja ya. Jadi di sini kita perlu itu, sebentar saya buka dulu filenya. Kita load yang 3/2. Oke. Terus filenya juga sebentar yang di save dulu berarti. Oke. Kita
kita buka ini. Oke. Sekarang kita servernya itu pin PWM 13 dan pushnya itu 7. Oke, jadi di sini konfigurasinya itu ada satu push button sama ada servo motor. Terus codingannya seperti ini. Kita buka aja. Nah, di sini jadi ditentuin itu integer duty cycle 1 sama duty cycle 2 dan periodenya. Terus untuk button startnya. Jadi kita langsung coba aja ya. Tadi kita run. Nah, jadi kalau misalkan diklik itu nggak diklik nih, ini nggak akan jalan. Tapi kalau saya kita latch terus diklik, ini seharusnya berjalan ya. Jadi kalau misalkan diklik itu dia akan ke arah kanan, tapi kalau misalkan dilepas itu bakal ke arah kiri. Tapi kenapa tidak berputar? Kita lihat dulu apa yang salah di sini. Kita run, set, kita klik, oh saya kayak 13 sama 7. Yaudah kok, jadi kalau misalkan di sini tuh percobaannya itu kalau misalkan di ini klik latch itu bakal berputar ke arah kanan, nanti kalau misalkan ini dilepas itu bakal berputar ke arah kiri seperti itu. Oke. Nah, ini seperti ini. Pergerakan servo saat ditekan latch-nya awal diam karena sedang memproses dan akan bergerak berputar. Jika centang pada servo ditekan, maka putaran akan menempuh satu lingkaran. Dan ketika button diklik, maka servo akan berputar. Jika button diklik kembali menjadi off, maka servo akan berhenti di saat waktu yang sudah ditentukan. Jika centang tidak ditekan, maka putaran akan menjadi sangat tamat dan tidak berputar full. Seperti itu. Ini untuk skematik diagramnya. Terus kita masuk ke uji pemahaman 3.3. Oke. Jadi di sini tentukan lay periode yang maksimum 1500, lakukan pergantian sejumlah duty cycle yang berbeda untuk masing-masing arah putaran. Jadi di sini saya memakai duty cycle satunya itu 700, duty cycle-nya 1200 dan periodenya 1500. Nah, harus matikan fungsi latch. Ini udah dimatiin. Terus tekan tombol hijau. Jadi keluaran boot 1. Jadi kalau misalnya button 1 itu diklik, maka keluarannya akan 0. Dan kalau misalnya dilepas itu akan 1. Kita praktikan ya. Nah, ini modifikasi program. Jadi di sini ada satu push button, ada dua color LED maksudnya, dan satu servo motor. Oke, kita langsung masuk aja. Kita stop dulu, kita configure, kita load yang 3.3 ini. Oke, kita load satu push button, dua LED sama satu servo. Nah, untuk filenya sendiri itu di 3.3. Oke. Kita setting dulu tadi ini itu 13 PWM nya, terus pushnya 7, LED nya 5, sama yang ini 6, terus kita jadiin warna beda aja B gitu misalkan. Oke, kita klik ininya, codingannya seperti ini, kita compile terus kita accept. Oke. Sekarang kita play. Nah, di sini ini berputar full segini ya. Nah, kalau diklik itu kalau misalnya dicentang itu bakal menjadi lebih lambat dan LED biru menyala. Kalau tidak, kalau dilepas LED merah yang menyala dan ini pergerakan akan lebih cepat. Tapi kalau misalnya tidak dicentang, ini akan berhenti di sini, LED merah menyala. Ketika diklik, dia akan bergerak ke arah kiri tapi tidak full dan LED biru menyala. Seperti itu. Oke, kita stop dulu. Seperti ini. Nah, ini saat button diklik, jadi kalau button itu ini di sini pas saya nge-screenshot itu tidak terdeteksi untuk pas ngekliknya. Jadi kalau misalnya ngeklik itu di ke arah kanan,
ya ke arah kanan, kebalik berarti. Tadi itu kalau di klik itu ke benar. Berarti kalau diklik itu ke arah kiri dan kalau dilepas itu ke arah kanan. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke sekarang kita masuk ke yang terakhir, nomor 6. Modifikasi percobaan 3-3 INO dengan menggunakan satu buah button tambahan. Jadi di sini kita tambah satu button jadi 2 button. Oke. Kedua button mengendalikan arah secara terpisah. Button satu ditekan mengendalikan ke arah mengendalikan arah dari posisi tengah ke kanan. Jika button 2 itu dari tengah ke kiri. Oke. Di sini kita langsung aja ke konfigurasinya. Kita buka dulu IO device-nya, kita load di yang 3 ini. Oke, 22 tadi benar kan? 221. Oke. Terus ininya kita load yang ini. Oke. Harus sudah bisa ya. Kita pin PWM13, push-nya 7. Terus ini yang 8. Jadi ini 2 push button. Terus ini 5, ini 6. Terus warnanya kita ganti juga jadi misalkan warna green deh. Oke, kita klik di sini. Seperti ini untuk codingannya. Kita compile terus kita accept. Itu udah bisa ya berarti. Ini udah jadi warna green. Sekarang kita run. Oke. Jadi ini itu oke. Nah, di sini ini itu kalau misalnya diklik itu akan berputar ke arah kanan dan LED merah itu menyala. Tuh seperti itu. Kalau misalnya ini diklik, ini berputar ke arah kiri dan LED green itu harusnya menyala ya, cuma itu kelap-kelip. Jadi sepertinya daya lampunya kecil, jadi nggak terlalu kelihatan. Mungkin seperti itu sih untuk yang terakhir, yang keenam ini. Kalau saya ini diklik jadi ke arah kanan, ini jadi ke arah kiri, gitu. Mungkin segitu dari saya. Nah, di sini penjelasan saat button 1 ditekan, ini akan bergerak ke arah kiri dan LED biru tadi yang saya pakai LED hijau ya, tadi settingannya sama aja, itu menyala. Terus kalau saat button 2 ditekan, itu LED merah menyala dan bergerak ke arah kanan. Seperti itu. Mungkin itu kalau mungkin segitu dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.